Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 calon guru penggerak angkatan 11 yang terdiri dari Ibu Haryati, Ibu Nita Andraini, dan Ibu Nani Kristiawati, beserta saya sendiri Fahmi Akhyar. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi tentang budaya positif dalam modul 1.4. Dalam video ini, kami akan membahas hasil identifikasi dan menganalisis beberapa kasus yang ada di sekolah, serta menjawab beberapa pertanyaan di seputar kasus-kasus tersebut. Kami akan membahas berbagai strategi dan praktik terbaik dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan karakter siswa yang baik, serta kolaborasi yang efektif di sekolah. Mari kita mulai perjalanan kita menuju budaya positif di sekolah. Kasus pertama, pada suatu hari, guru matematika sekaligus wali kelas 8 yaitu Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikanlah guru pengganti yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru di SMP. Beberapa murid perempuan yaitu Pipi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada mengerjakan tugas. "Ayolah, tugasnya dikerjakan," kata Ibu Eni. "Nanti Ibu ditegur kepala sekolah," sapa beliau. "Tolong bantu Ibu ya." Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. "Ah, Ibu santai aja, Bu," kata mereka. Mereka tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mereka mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa ketidakdihormatinya Ibu Eni. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Dari kasus 1, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi? Langkah restitusi yang dilakukan oleh Ibu Santi adalah: yang pertama, Ibu Santi menstabilkan identitas dengan cara menanyakan apakah mereka bersedia untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Yang kedua, validasi tindakan, yaitu dengan cara Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan apabila mereka bersungguh-sungguh mau meminta maaf. Tindakan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ibu Santi menanyakan apa yang akan Vivi dan Natali lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat mereka? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita lihat dari pelanggaran pertama, tidak hormat pada Bu Eni, melanggar keyakinan kelas tentang sikap saling menghormati. Restitusi Vivi dan Natali meminta maaf sudah sesuai. Pelanggaran kedua, tidak mengerjakan tugas matematika. Restitusi Vivi dan Natali tidak ada. Ibu Santi menanyakan apa yang akan Vivi dan Natali lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Langkah restitusi Vivi dan Natali yaitu: yang pertama, meminta maaf. Yang kedua, melakukan diskusi kelompok dan mengirimkan email. Yang ketiga, mengusulkan kepada kepala sekolah agar Ibu Eni sebagai guru pengganti jika ada kekosongan guru.
Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Posisi yang diambil oleh Ibu Eni adalah membuat rasa bersalah. Indikatornya yaitu membuat kalimat memelas kepada siswa. Yang kedua, bahasa tubuh, yaitu dengan mendekat ke anak dengan ramah dan senyuman, dan sambil mengatakan, "Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur oleh bapak kepala sekolah. Tolong sayang, bantu ibu," kata Bu Eni. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Jika saya Pak Hasan, saya akan mendukung dan mengapresiasi sikap Ibu Santi yang sudah tepat, tetapi harus tetap meminta Vivi dan Natali mengerjakan tugas matematikanya, bukan hanya meminta maaf kepada Ibu Eni, serta meminta Ibu Santi untuk tetap ikut memantau muridnya dalam kelas. Kasus kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam dan warna sepatu. Sabrina menjawab bahwa dia sudah mengetahui sepatu seharusnya berwarna hitam, namun karena terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin untuk kembali pulang karena jarak rumahnya jauh sekali dengan sekolah, Pak Lukman pun tetap bersikeras kepada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatumu," kata Pak Lukman. "Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatumu ke sekolah." "Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah," kata Pak Lukman. "Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus 2 ini, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa saja indikatornya. Sebagai penghukum, Pak Lukman terlihat tegas dalam kalimatnya. Pak Lukman tetap bersikeras kepada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan." Bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Yang pertama, mengapa kamu terlambat dan memakai sepatu berwarna coklat? Pertanyaan kedua, apakah kamu mengetahui peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Pertanyaan ketiga, terlambat boleh saja dilakukan karena setiap orang punya kepentingan masing-masing, tetapi sengaja terlambat tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang keempat, apa yang sebaiknya kamu lakukan agar tidak bangun kesiangan lagi? Pertanyaan kelima, apakah ada seorang yang bisa membangunkan Sabrina di pagi hari agar kamu tidak kesiangan lagi? Dan yang terakhir, bagaimana caramu memperbaiki keadaan ini? Kira-kira jika Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin Anda tuju oleh peraturan yang mengharuskan sepatu berwarna hitam?
dan bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan ini, nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan yang mengharuskan sepatu berwarna hitam yaitu tentang keseragaman, kebersamaan, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk menyikapi tindakan yang dilakukan oleh Pak Lukman, maka saya akan melakukan diskusi dengan Pak Lukman tentang bagaimana cara menyikapi sebuah pelanggaran tanpa harus memberi sebuah hukuman. Kasus ketiga, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Pajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Pajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Pajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis, Pajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. "Ayo Pajar, makanya jangan tidur-tiduran," kata Ibu Dani. "Lain kali perhatikan. Sudah, sana duduk kembali." Pajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Pajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Pajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Pajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Pajar pun diam membisu. Dari kasus 3, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Pajar? Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani yaitu penghukum. Beliau membuat rasa bersalah. Dapat ditandai dengan cara beliau langsung mengarahkan Pajar untuk maju ke depan dan mengerjakan tugas, serta memberikan teguran yang bersifat menekankan rasa bersalah dan ketidaknyamanan kepada Pajar. Ibu Dani tampak berfokus kepada hukuman dan mengekspresikan kelelahan serta rasa sakit hati karena upayanya yang tidak direspon dengan baik oleh Pajar. Baca sikap Pajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Pajar? Yang pertama, yaitu kebutuhan dukungan emosional. Pajar mungkin membutuhkan dukungan emosional yang lebih dari sekedar teguran, seperti empati dan pemahaman atas kesulitan yang dihadapinya. Yang kedua, yaitu kebutuhan motivasi dan keterlibatan. Pajar mungkin tidak merasa termotivasi atau terlibat dalam pelajaran. Dia mungkin memerlukan pendekatan yang lebih menarik atau relevan untuk meningkatkan minatnya. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan dan rasa dihargai. Pajar mungkin merasa kurang dihargai atau diakui dalam proses belajar, sehingga pendekatan yang lebih afirmatif dapat membantu. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Untuk mengamati dengan cermat atau memperhatikan bagaimana Pajar berinteraksi dengan pelajaran dan identifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi sikapnya. Yang kedua, mengajukan pertanyaan reflektif, pertanyaan yang bisa diajukan untuk memahami perasaan dan pandangan Pajar. Contohnya seperti, "Pajar, bagaimana perasaanmu tentang pelajaran bahasa Inggris sejauh ini?" Yang kedua, apa yang menurutmu membuatmu kurang tertarik atau kesulitan dalam pelajaran ini? Yang ketiga, apa yang bisa ibu lakukan untuk membantumu merasa lebih terlibat atau memahami materi lebih baik? Dan yang keempat, adakah hal tertentu yang membuatmu merasa kurang bersemangat dalam belajar? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Pajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Untuk menindaklanjuti sikap Pajar, maka kami akan mengadakan pertemuan dengan Ibu Dani dan Pajar dan menilai kebutuhan Pajar, serta menyediakan pelatihan untuk guru dan juga melibatkan orang tua. Kasus 4. Pada suatu hari, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket, dan tiba-tiba
terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino untuk memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot. 3 kancingnya seperti ini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Kata Ibu Suti. Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, yaitu Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan dari kasus 4. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Siti? Posisi kontrol yang telah dilakukan oleh kepala sekolah yaitu kontrol manajer. Posisi manajer seorang guru yang diwakili oleh Ibu Suti sebagai kepala sekolah menunjukkan kemampuan untuk mengelola emosi dan konflik dengan mengenali dan menenangkan kemarahan Dino, serta menerapkan pendekatan restoratif yang fokus kepada perbaikan kesalahan tanpa sekedar memberikan hukuman. Ibu Suti melibatkan kedua siswa dalam mencari solusi dan mengajarkan keterampilan hidup baru kepada Dino dengan mengusulkan belajar menjahit untuk memperbaiki kemeja Anto. Hal apa yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Alasannya adalah menstabilkan identitas. Dino mau bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Siti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting, namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan dengan kalimat Ibu Suti, yaitu, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting, namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Anto dikuatkan dengan ucapan Ibu Suti, yaitu Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai-nilai kebajikan yang pertama yaitu saling menghormati.
Sesama teman satu tim basket seharusnya saling menghormati agar tercipta suasana yang aman dan nyaman. Yang kedua yaitu nilai kebajikan tenggang rasa. Di dalam satu tim ataupun pertemanan seharusnya mencerminkan rasa menghargai dan menghormati orang lain. Bisa dilakukan dengan menjaga ucapan, perbuatan, serta tingkah laku. Nilai kebajikan yang ketiga yaitu tanggung jawab. Dino memperbaiki kancing baju Anto, mencerminkan sikap tanggung jawab atas perbuatannya. Demikian presentasi dari kami tentang budaya positif dalam modul 1.4 melalui identifikasi dan analisis kasus-kasus di sekolah. Kami telah menunjukkan pentingnya penerapan budaya positif dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan karakter siswa. Kami harap strategi dan praktik yang telah kami bahas dapat memberikan inspirasi dan panduan bagi kita semua dalam mewujudkan budaya positif di sekolah masing-masing. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.